Di sebuah desa kecil yang terpencil dari hiruk-pikuk kota, hidup seorang pria bernama Budi. Tubuhnya kurus, kulitnya gelap legam karena matahari. Tapi tidak seperti petani lainnya, mata Budi selalu tertunduk. Tangannya terbiasa mencangkul, tapi hatinya tak pernah benar-benar menggenggam hidup. Ia adalah cermin dari seorang pria yang hidup bukan karena ingin menang, tapi karena tak ingin kalah lebih banyak. Budi mewarisi sebidang sawah dari mendiang ayahnya. Sawah itu cukup untuk makan sehari-hari, tapi tak pernah cukup untuk mimpi. Ia masih menanam padi dengan cara lama, masih percaya bahwa pupuk dari kotoran ayam lebih suci daripada sains, dan masih enggan mencoba pasar digital karena takut ditipu. Ia menolak segala perubahan seperti orang menolak kabar buruk. Istrinya, Rina, adalah kebalikannya. Perempuan kota yang terjebak cinta saat KKN dan memutuskan menetap demi cinta yang ia kira bisa bertumbuh. Tapi bertahun-tahun berlalu, dan cinta itu tak tumbuh, malah membusuk. Ia pernah berkata, "Bukan miskin hartamu yang menyakitkan, Bud, tapi miskin keberanianmu." Kalimat itu seperti kerikil yang tak pernah keluar dari sepatu Budi. Setiap pagi, Rina menyuguhkan teh tanpa senyum. Budi tahu, itu teh dari amarah yang mulai basi. Mereka sudah tak berbicara banyak, hanya formalitas rumah tangga. Ketika Rina meminta agar Budi mencoba pola tanam baru dari pelatihan desa, Budi hanya menjawab, "Nanti kalau gagal, rugi. Kita makan apa? Nanti, nanti, nanti. Semua hal kau tunda karena takut. Kalau takut terus, kapan hidupmu maju?" Bentak Rina suatu malam. Budi diam. Ia tahu istrinya benar, tapi ia juga tahu rasa takut itu bukan sekadar rasa. Ia seperti tembok batu yang membentengi dirinya dari semua kemungkinan buruk. Ia lebih rela hidup kecil daripada hidup besar dan jatuh. Ia tak percaya pada keberuntungan, hanya percaya pada hal-hal yang sudah pasti. Oh iya, sebelum lanjut jangan lupa klik tombol like sebagai tanda kita mendukung Palestina merdeka. Selamat menyaksikan. Hari-hari di rumah menjadi lebih dingin dari angin pagi. Rina mulai menginap di rumah ibunya di kecamatan. Budi tak mencegah. Baginya, cinta adalah diam yang penuh pengertian, bukan bentakan atau desakan. Suatu sore yang redup, Rina kembali dengan wajah datar dan sebuah koper. Ia letakkan di ruang tamu, lalu duduk di bangku rotan. "Aku lelah, Bud. Maaf kalau aku..." "Bukan maaf yang aku butuh. Aku butuh hidup. Rin. Aku nggak bisa terus tinggal sama orang yang takut pada bayangannya sendiri." Budi mengangkat wajah. Matanya merah, tapi tak menetes. Ia ingin mengatakan bahwa ia bisa berubah, bahwa ia akan mencoba. Tapi lidahnya keluh. Sama seperti saat tetangga memintanya ikut kelompok tani, atau saat kepala desa mengajaknya belajar pemasaran daring. Ia selalu diam. Dan malam itu, diamnya memutus segalanya. Rina pergi tanpa tangisan, tanpa drama. Hanya pintu yang ditutup perlahan dan langkah kaki yang menjauh dari rumah yang dulu mereka impikan jadi tua bersama. Budi duduk di ruang tamu yang kini terasa lebih besar, lebih sunyi. Gorden tipis melambai pelan, seperti melambai perpisahan. Esoknya, berita menyebar cepat. Di warung, ibu-ibu berbicara pelan tapi tajam. Kasihan si Budi. Ditinggal istri. Ya pantas, hidup nggak maju. Anak-anak remaja tertawa saat melihatnya di jalan. Itu Mas Budi. Diceraikan karena takut inovasi. Ia pura-pura tidak dengar. Tapi di dalam hatinya, setiap kata itu menancap seperti duri di tanah kering. Malam-malamnya jadi panjang. Ia menatap langit-langit, memikirkan pertanyaan yang tak bisa dijawabnya sendiri. Apakah rasa aman yang ia jaga selama ini sebenarnya penjara yang ia ciptakan? Pada suatu malam, hujan turun deras. Budi tertidur di kursi ruang tamu. Dalam tidurnya, ia bermimpi. Di mimpinya, ayahnya berdiri di tengah sawah, bajak di tangan, lumpur di kaki. Tapi wajah ayahnya kelam, seperti diselimuti awan. Ayahnya membajak tanah yang kering meski hujan turun. Ketika Budi memanggil, "Pak, tunggu." Sosok itu menoleh, lalu hilang di telan kabut.
Ia terbangun dengan keringat dingin. Jantungnya berdebar seperti habis lari. Ada rasa aneh di dadanya. Ia bangkit, menyalakan lampu, lalu berjalan ke kamar. Di dinding, ia tulis dengan kapur di tembok kasar. Kalau aku mati sekarang, aku bahkan belum pernah hidup. Tulisan itu kecil, tapi menggema dalam ruang hening rumahnya. Ia duduk kembali, menatap tulisan itu lama. Tak ada yang menjawab. Tak ada Rina untuk menghibur. Tak ada ayah untuk menuntun. Hanya dirinya sendiri dan rasa hampa yang baru ia kenal. Kesepian yang tak bisa ditenangkan dengan rutinitas. Di luar, hujan reda. Tapi dalam dirinya, awan mulai bergerak. Belum petir. Belum badai. Tapi ada pergerakan. Dan mungkin, di sanalah babak hidupnya yang sebenarnya baru akan dimulai. Hidup tanpa Rina adalah awal dari keheningan yang benar-benar asing bagi Budi. Sebelumnya, meski sering bertengkar, ada suara. Ada gelas yang diletakkan dengan sengaja keras, piring yang dicuci dengan gerutu, langkah kaki terburu-buru di pagi hari. Kini, semuanya sunyi. Hanya suara jangkrik malam dan detak jam dinding yang terdengar jelas. Terlalu jelas, seperti penanda waktu yang tak lagi ditunggu. Budi mencoba bertahan seperti biasa. Pagi tetap mencangkul, siang menyiram sawah, sore duduk di beranda. Tapi ada yang berubah. Irama hidupnya yang dulu terasa seperti roda berjalan lambat kini terasa seperti tanah yang retak. Diam, tapi pecah. Orang-orang desa tetap berlalu lalang. Tapi tak ada yang benar-benar menyapa. Beberapa pura-pura menunduk. Beberapa lainnya menatap kasihan. Namun, yang paling menyakitkan adalah anak-anak kecil yang kini memanggilnya, Pak Budi yang ditinggal. Mereka tak tahu apa-apa, tapi kata-kata polos itu memotong lebih tajam dari sindiran orang dewasa. Suatu siang, Budi duduk di samping sawah. Angin semilir, padi masih hijau, langit bersih, tapi perasaannya mendung. Ia memandang tanah itu, tanah yang selama ini ia rawat seperti warisan suci, tapi juga jadi alasan kenapa hidupnya mandek. Dulu, ia percaya sawah ini adalah bukti ia bertanggung jawab. Sekarang, ia mulai curiga. Jangan-jangan ini hanya tameng. Tempat bersembunyi dari keberanian yang tak pernah ia miliki. Setiap malam, ia makin sulit tidur. Terkadang, ia bangun tengah malam dan duduk lama di lantai dapur, menyalakan lampu seadanya, sekadar melihat noda waktu di ubin. Dalam kesunyian itu, ia berbicara sendiri, bertanya pada dirinya yang ia kenal terlalu lama, dan yang mulai ia pertanyakan. Mau sampai kapan begini, Bud? Pertanyaan itu tidak dijawab, tapi suara hati yang lama dikubur mulai bising. Ia mulai melihat ke sekeliling rumah dan menyadari betapa rumah itu seperti dirinya. Dindingnya utuh, tapi kosong. Ia belum tua, tapi merasa sudah selesai. Itu yang paling menyakitkan. Satu sore, ia masuk ke kamar lama ayahnya. Sudah bertahun-tahun tidak dibuka. Di sana, aroma kayu tua dan debu langsung menyeruak. Ia temukan peti kecil berisi buku catatan sang ayah, buku tanam, hasil panen, serta catatan-catatan pribadi. Di antara tulisan kasar, ada satu kalimat yang membuat Budi diam lama. Kalau tanah tidak pernah diubah, ia hanya akan jadi ladang yang sama. Dan ladang yang sama tak akan memberi hasil baru. Kalimat itu menamparnya seperti angin malam yang menembus jendela retak. Ia terpaku. Ingat pada mimpi tentang ayahnya yang membajak sawah dalam gelap. Kini ia paham. Itu bukan sekadar mimpi. Itu pertanda. Sebuah pesan dari batin atau dari sesuatu yang lebih tinggi. Mungkin dari ayahnya. Mungkin dari Allah. Ia tak yakin, tapi ia tahu satu hal, dirinya tak boleh seperti sawah itu, dibiarkan sama, digarap dengan cara lama, lalu berharap hasil berbeda. Malam itu, ia ambil kapur putih dan kembali menulis di dinding, di bawah tulisan sebelumnya. Tak ada yang berubah kalau aku tidak berubah. Tulisan itu sederhana, tapi saat ia menulis, dadanya sesak. Seakan tangan itu akhirnya menuliskan kebenaran yang selama ini ia tolak. Ia duduk di lantai, menatap dua kalimat itu. Hening. Tapi heningnya berbeda.
Bukan kosong, tapi dalam. Budi tak menangis, tapi napasnya berat. Kepalanya menunduk. Ia sedang berduka, bukan atas kehilangan Rina, tapi atas dirinya yang selama ini hidup dengan ketakutan yang ia pelihara sendiri. Hari-hari berikutnya, ia tak langsung berubah, tapi ia mulai merasa ada dorongan kecil dari dalam. Ia tak tahu arah, tapi tahu bahwa diam bukan lagi pilihan. Ia mulai berjalan ke arah balai desa. Melihat pengumuman, membaca pamflet pelatihan, menyimak nama-nama kelompok tani yang dulu ia abaikan. Ia mulai mendengar, walau belum bicara. Itu awal. Pada malam ke-14 sejak Rina pergi, Budi kembali bermimpi. Kali ini, ia melihat dirinya sendiri berdiri di tengah sawah, tapi tubuhnya tak bisa bergerak. Tanah di sekelilingnya tumbuh cepat, menjalar, membelit kakinya. Dari kejauhan, suara ayahnya terdengar, samar tapi jelas. Tanah tak akan memaafkan petani yang tak berani mengubahnya. Budi terbangun dengan napas terengah. Ia berkeringat, meski udara malam dingin. Ditatapnya langit-langit kamar. Mimpi itu mengganggu, tapi bukan mimpi buruk. Itu tamparan, mungkin pesan, atau peringatan. Esoknya, ia pergi ke warung, bukan untuk belanja, tapi untuk membaca koran lama. Ia cari halaman pertanian, membaca artikel tentang sistem tanam vertikal, pupuk organik, dan teknik irigasi sederhana. Ia bahkan meminjam buku pertanian dari anak kepala dusun yang masih SMA. Anak itu heran, tapi tak bertanya. Budi membaca pelan. Ia tak paham semua istilah, tapi tak menyerah. Ia merasa seperti anak kecil belajar alfabet lagi. Tapi tidak apa-apa. Setidaknya kali ini, ia mencoba. Di sudut rumahnya, ia tata ulang meja kecil. Ia sebut itu meja perubahan. Di sana ia taruh catatan, gunting, spidol, dan satu gelas air. Setiap malam ia duduk di sana. Menulis, mencatat, merancang. Tidak ada yang tahu. Dan ia tidak butuh tahu. Perubahan ini bukan untuk dipamerkan, tapi untuk disaksikan. Kelak, perubahan tak datang seperti badai, tapi seperti angin pelan yang terus-menerus berembus, hingga akhirnya pepohonan tunduk padanya. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Budi merasa ia tak sedang kalah. Ia hanya terlambat mulai. Di luar rumah, suara kodok mulai bersahut. Angin membawa bau tanah basah. Budi duduk di depan rumah, menatap bintang. Dalam hening itu, ia tak merasa sendiri lagi. Ada sesuatu dalam dirinya yang bangkit. Masih kecil, tapi nyata. Dan mungkin, besok, langkahnya akan sedikit lebih jauh dari kemarin. Perubahan selalu dimulai dari dalam. Tapi hidup di desa menuntut perubahan itu segera terlihat. Dan bagi Budi, tantangan sebenarnya bukan membaca buku atau memahami pupuk organik, melainkan berani terlihat berbeda di mata orang yang terbiasa melihatnya sama. Penakut, kaku, pemalas, dan selalu menolak hal baru. Pagi itu, ia mengambil langkah kecil yang terasa seperti loncatan besar. Ia ke pasar membeli bibit sayur yang belum pernah ia tanam. Kangkung, bayam, tomat. Tak banyak, cukup untuk 2 petak kecil di samping rumah. Pedagang bibit menatap heran, bahkan sempat bertanya, "Tumben, Bud?" Budi hanya tersenyum. Ringan, tapi dalam senyum itu ada gugup yang nyaris menyamar sebagai keberanian. Ia tahu, ia sedang keluar dari bayangannya sendiri. Setiba di rumah, ia membersihkan sudut tanah yang selama ini hanya ditumbuhi rumput liar. Ia menggali, mencangkul, mencabuti akar liar yang menyembul. Tangannya lecet, tapi ia tak mengeluh. Tubuhnya letih, tapi ada yang lain di hatinya. Perasaan bahwa ia sedang membentuk kembali dirinya, setahap demi setahap. Ia mencoba teknik yang pernah ia baca. Raiset bed, bedengan tinggi. Tidak terlalu sempurna, tapi cukup rapi. Ia siram perlahan, kemudian menaburkan bibit sesuai jarak tanam. Tak ada yang menonton, tak ada yang memberi semangat, tapi baginya, ini lebih dari cukup. Ia sedang mematahkan rantai ketakutan yang selama ini membungkus langkahnya. Hari-hari berlalu.
Setiap pagi, ia mengecek tanaman. Kadang terlalu kering, kadang tumbuh terlalu rapat. Ia belajar dari kesalahan-kesalahan kecil, mencatat semuanya di buku catatan coklat yang mulai penuh coretan. Ia menulis, tanam terlalu dalam, bayamnya mati. Atau, tomat suka sinar pagi, jangan kena air sore. Catatan itu tak indah, tapi jujur. Dan itu satu-satunya kejujuran yang membuatnya tetap berdiri. Namun desa bukan tempat di mana orang bisa berubah tanpa komentar. Beberapa tetangga mulai bergumam. Si Budi mulai eksperimennya, habis ditinggal istri baru sadar. Atau, kasihan, kayaknya stres. Tapi Budi tak menanggapi. Bukan karena telinganya tuli, tapi karena ia tahu. Diamnya dulu adalah tanda takut, diamnya sekarang adalah bentuk fokus. Suatu hari, ia nekat mendatangi rumah Pak Heru, petani sukses di desa sebelah. Dulu ia selalu menolak ajakan pria itu untuk ikut pelatihan. Tapi kali ini, ia datang dengan buku catatan di tangan dan banyak tanya di kepala. Pak Heru sempat bengong, lalu tertawa ringan. Akhirnya ya, Bud, aku tunggu dari dulu. Duduk, kita ngobrol. Obrolan itu berlangsung 2 jam. Tentang media tanam, fermentasi pupuk, rotasi musim, hingga cara memotong biaya produksi. Budi menyimak seperti anak kecil mendengar cerita. Ia tak malu bertanya. Ia tahu, malu itu yang selama ini mengurungnya dalam hidup sempit. Pulangnya, Budi membawa bibit tambahan dan 1 ember kecil berisi pupuk fermentasi buatan Pak Heru. Malamnya, ia mencoba membuat versinya sendiri. Gagal. Baunya terlalu asam. Tapi ia coba lagi. Dan lagi. Hingga suatu pagi, baunya netral dan cairannya bening kekuningan. Ia tahu, ini berhasil. Dari situ, muncul keberanian yang baru, mencoba hidroponik sederhana. Ia melihat tutorial di YouTube, dibuka dengan sinyal Wi-Fi dari balai desa yang kadang tersendat. Dengan galon bekas, botol plastik, dan bambu tua, ia mulai membangun sistem aliran air kecil di samping dapur. Butuh 3 hari untuk membuatnya berdiri. 5 hari berikutnya, ia tanami dengan sawi dan kangkung. Ketika akhirnya daun-daun kecil mulai menyembul dari netpot, Budi duduk lama di depan instalasi itu. Ia tak menyangka, tangan yang dulu hanya bisa mencangkul, kini juga bisa merakit. Hatinya bergetar, tapi bukan karena takut, karena haru. Ia bisikan lirih ke langit. Terima kasih, ya Allah, akhirnya aku berani. Namun, perubahan tidak pernah berjalan tanpa luka. Suatu siang, saat ia sedang memindahkan tanaman, seorang tetangga, Pak Dul, melewati rumah dan berhenti. Bud, kamu yakin ini nggak bikin rugi? Air segini bisa buat mandi, loh. Budi menoleh. Kali ini ia tak diam. Kalau gagal, ya rugi. Tapi rugi karena mencoba lebih mendingan daripada rugi karena nggak pernah nyoba. Pak Dul hanya angkat alis dan pergi. Tapi di dalam hati Budi, ada pintu yang terbuka. Untuk pertama kalinya, ia membela dirinya sendiri, bukan dalam hati, tapi di dunia nyata. Seminggu kemudian, ia menjual hasil hidroponik kecilnya di pasar desa. Hanya beberapa ikat, dibungkus plastik bening, diberi tulisan tangan, tanpa pestisida, dari Budi. Ia menaruhnya di pojok, malu-malu. Tapi di siang hari, semua habis. Sore itu, ia pulang membawa uang 2 lembar dan hati yang utuh. Di dapur, ia letakkan uang itu di atas meja, lalu duduk di lantai, memandang keluar jendela. Angin masuk perlahan. Ia pejamkan mata dan tersenyum. Dan untuk pertama kalinya sejak Rina pergi, Budi tidak merasa ditinggalkan. Ia merasa sedang menuju sesuatu. Sesuatu yang belum ia tahu bentuknya. Tapi ia tahu, ia tak ingin kembali. Karena tanah di bawahnya sudah berubah. Dan dirinya pun tak lagi sama. Setelah hasil hidroponik kecilnya habis terjual di pasar, Budi menyadari satu hal yang tak pernah ia pikirkan sebelumnya. Ia punya sesuatu yang bisa ditawarkan. Bukan teori, bukan angan-angan, tapi bukti kecil bahwa tanah bisa dilihat dengan cara baru. Dan lebih penting lagi, bahwa dirinya juga bisa.
Tapi ia tidak terburu-buru. Perubahan yang mendalam selalu bergerak pelan. Ia tetap menanam, mencatat, membaca. Kini rutinitasnya dipenuhi tujuan. Pagi-pagi ia menyiram tanaman hidroponik, siang memeriksa pH air dengan kertas lakmus yang ia dapat dari toko alat tulis. Malamnya ia duduk di meja perubahan, menulis catatan hari itu. Tak ada yang muluk, tapi semuanya konsisten. Pada minggu ketiga setelah pasar itu, 3 pemuda datang ke rumahnya. Mereka adalah tetangga, anak-anak muda yang biasanya nongkrong di warung kopi sambil bermain ponsel. Salah satu dari mereka, Doni, membuka obrolan dengan Kiku. Mas Budi, itu tanaman yang di botol plastik. Gimana sih bikinnya? Budi mengangkat alis. Pertanyaan itu sederhana, tapi baginya, itu seperti api kecil yang menyala di hutan yang lama gelap. Ia tak langsung menjawab. Ia tersenyum, lalu berkata, "Lihat sendiri aja. Tapi nanti bantu nyiramnya." 3 anak muda itu akhirnya mengelilingi instalasi hidroponik buatan Budi. Mereka terkesima bukan karena bentuknya indah, justru sangat sederhana dan tambal sulam, tapi karena kenyataan bahwa itu berhasil. Daunnya hijau, batangnya kokoh, tidak berlubang karena ulat, dan yang paling ajaib bagi mereka, tumbuh dari air, bukan tanah. Sore itu, Budi mengajari mereka cara menyemai benih, melubangi botol, menakar campuran nutrisi. Ia tidak menggurui. Ia hanya bercerita bahwa ia pun tak tahu semua dan masih belajar. Tapi kalimat itulah yang justru membuat mereka nyaman. Mereka tidak merasa sedang diajar. Mereka merasa sedang diajak. Hari-hari berikutnya, jumlah anak muda yang datang ke rumah Budi bertambah. Awalnya cuma lihat-lihat, tapi lama-lama ikut nyoba. Mereka meminjam buku-buku yang Budi punya, bahkan menawarkan membawa limbah botol bekas dari warung kopi sebagai sumbangan. Desa mulai bertanya-tanya, ada apa di rumah Budi? Kenapa sore-sore banyak pemuda duduk di depan rumah sambil membawa sayur? Pak RT bahkan datang mengecek. Setelah melihat sendiri, ia hanya geleng-geleng, lalu menepuk bahu Budi pelan. Saya senang lihat anak-anak jadi ada kegiatan begini. Kalau perlu pakai lahan kosong di dekat balai desa, bilangnya. Kata-kata itu seperti lampu kecil yang dinyalakan di sudut gelap. Budi tak langsung mengiyakan, tapi benihnya sudah ditanam di hati. Sementara itu, ia tetap melanjutkan eksperimen pribadi. Kali ini ia mencoba pupuk cair dari limbah dapur. Bahan-bahannya sederhana, air cucian beras, kulit pisang, gula merah, dan sedikit ragi. Ia fermentasi selama seminggu dalam jeriken hitam yang ia sembunyikan di belakang rumah agar tak dikira mainan aneh oleh tetangga. Saat ia coba pupuk itu ke satu petak kecil tanaman kangkung, hasilnya mencengangkan. Daunnya lebih tebal dan warnanya lebih cerah. Ia mencatat, PCLD1, pupuk cair limbah dapur 1, berhasil. Lanjut uji coba batch 2. Dalam benaknya, ini bukan hanya tentang bercocok tanam. Ini mulai jadi ilmu. Sebuah laboratorium hidup yang membangkitkan rasa penasaran yang selama ini ia matikan. Dari rasa ingin tahu itu, muncul keinginan baru, berbagi. Maka ia buat selebaran kecil, ditulis tangan di kertas bekas kalender. Belajar hidroponik sederhana, gratis. Rumah Pak Budi, setiap Sabtu jam 3 sore. Ia tempel di papan pengumuman desa, dan berharap tak ada yang menertawakan. Namun Sabtu itu, 8 orang datang. 3 pemuda, 2 ibu rumah tangga, dan bahkan Pak Seno, petani tua yang dulu paling sinis padanya. Budi sempat gugup. Ia tidak biasa bicara di depan orang banyak. Tapi ia tahu, ini bukan tentang tampil hebat. Ini tentang menyalakan api kecil itu di hati orang lain. Ia buka pertemuan dengan cerita tentang bagaimana ia dulu takut mencoba, takut gagal, takut dipandang aneh. Lalu ia tunjuk pada instalasi hidroponik di samping rumah. Tapi semua ketakutan itu cuma jadi debu saat kita lihat benih kecil tumbuh jadi daun pertama. Tak ada tepuk tangan, tapi semua diam, menyimak, mengangguk. Itu cukup. Setelah pertemuan itu, Budi mulai dikenal sebagai Pak Budi Tani Baru.
Bukan sebagai gelar, tapi sebagai lelucon yang lama-lama jadi penghargaan diam-diam. Bahkan anak-anak kecil yang dulu mengejeknya, kini sering mampir dan bertanya, "Pak, ini kangkung bisa dimakan langsung?" Ia tak marah. Ia jawab sambil tersenyum, "Bisa, asal dicuci dulu." Namun, dalam kesederhanaan semua itu, Budi tahu, ini belum apa-apa. Ia hanya menyalakan api kecil. Tapi api ini, kalau dijaga, bisa jadi nyala yang lebih besar. Ia belum tahu akan dibawa kemana. Tapi untuk pertama kalinya dalam hidup, ia ingin mengikuti arah angin, bukan bersembunyi darinya. Dan malam itu, di meja kayu kecilnya, ia menulis. Ternyata, tanah pun bisa bicara. Ia bicara lewat daun yang tumbuh, lewat tetangga yang datang, lewat anak muda yang berhenti main HP dan mulai menggenggam cangkul. Mungkin tanah ini sedang mengucap terima kasih. Ia berhenti menulis, menatap halaman kosong berikutnya. Dan dalam diam itu, ia tahu, babak baru sedang menunggu. Sabtu sore yang biasa menjadi waktu hening di desa kini berubah. Setiap akhir pekan, rumah Budi ramai oleh suara cangkul, tawa malu-malu, dan diskusi kecil tentang sayuran. Mulanya hanya segelintir orang, tapi api kecil itu mulai menjalar. Ibu-ibu datang sambil membawa anak mereka. Anak muda mulai bawa catatan. Bahkan beberapa bapak-bapak yang tadinya sinis mulai ikut duduk, diam-diam menyimak. Perubahan ini pelan, tapi terasa. Rumah Budi yang dulu sunyi kini seperti rumah belajar. Tak ada papan nama, tak ada struktur resmi, tapi semua merasa itu adalah tempat tumbuh. Sebuah pojok kecil yang menawarkan arah lain selain kebiasaan lama. Pada minggu ketiga pertemuan, Pak RT datang kembali. Kali ini tak hanya sekadar menepuk bahu. Ia membawa kabar. Lahan kosong milik desa di belakang balai akan dibuka untuk siapapun yang ingin mencoba bertani modern. Ia menawarkan pada Budi, "Kau mau jadi penanggung jawabnya?" Budi terdiam. Dulu, bahkan mengangkat tangan di rapat desa pun ia tak sanggup. Kini ia diminta memimpin. Bukan karena ia paling pintar, tapi karena ia telah memulai. Dan itu cukup. Ia mengangguk. Pelan. Tapi pasti. Lahan itu luasnya sekitar 20x30 meter. Dibiarkan kosong bertahun-tahun, hanya ditumbuhi ilalang. Sebagian warga pernah mencoba menanami singkong, tapi tak dirawat. Sekarang, tempat itu akan diubah. Dan Budi tahu, ini bukan hanya soal menanam sayuran, ini soal menanam harapan, di tanah yang lama tak dianggap punya masa depan. Ia dan para relawan memulai dari dasar. Membersihkan ilalang, membakar ranting kering, menyusun bedengan, merancang sistem irigasi sederhana dari pipa bekas. Semua dilakukan dengan gotong royong. Tak ada upah, hanya tekad. Anak-anak muda belajar mengukur tanah dengan tali rafia. Ibu-ibu belajar membuat pupuk kompos dari sampah dapur, dan Budi berdiri di tengah semuanya, bukan sebagai atasan, tapi sebagai teman seperjalanan. Ia masih banyak belajar, dan ia tahu itu. Tapi kini, belajar bukan lagi proses pribadi. Ia berubah jadi pergerakan bersama. Mereka menamai tempat itu, Tani Baru Mandiri. Nama itu muncul spontan saat Budi sedang menulis catatan, dan seorang remaja bertanya, "Pak, ini kita namain apa?" Budi menjawab, "Tani Baru. Karena cara kita baru, tapi tetap mandiri. Karena kita mulai dari nol, dari kita sendiri." Semua setuju. Lalu dicatlah papan kayu tua dan ditancapkan di depan lahan. Kabar tentang gerakan kecil itu menyebar cepat. Minggu berikutnya, seorang pegawai dari Dinas Pertanian Kabupaten datang. Ia melihat instalasi hidroponik, tumpukan kompos, serta semangat anak muda yang bekerja tanpa disuruh. "Saya ingin proyek ini ikut lomba inovasi desa tingkat kabupaten," ucapnya pada Budi. "Tapi kalian harus siap bikin laporan, dokumentasi, dan presentasi." Budi sempat panik. Ia tidak pernah berdiri di depan banyak orang, apalagi bicara formal. Tapi para pemuda mendukung. "Kita bantu, Pak. Kita bikin PowerPoint-nya. Bapak tinggal cerita aja." Persiapan dimulai. Mereka mengumpulkan foto-foto sebelum dan sesudah.
membuat grafik pertumbuhan sayur, mencatat hasil panen per minggu. Mereka bahkan merekam testimoni ibu-ibu yang tak lagi beli sayur ke pasar karena cukup panen dari kebun sendiri. Hari presentasi pun tiba. Bertempat di aula kecamatan. Peserta dari berbagai desa hadir, dengan pakaian rapi dan gaya bicara terlatih. Budi datang dengan baju batik pinjaman dan wajah pucat. Tapi saat namanya dipanggil, ia berdiri. Langkahnya berat. Tapi setiap langkah adalah perlawanan terhadap dirinya yang lama. Di depan layar lebar, ia bercerita. Bukan dengan bahasa ilmiah, tapi dengan hati. Ia bicara tentang bagaimana tanah yang dianggap tak berguna bisa menjadi tempat belajar. Ia cerita tentang rasa takutnya dulu, tentang suara-suara yang mengecilkan, dan tentang bagaimana satu botol bekas bisa jadi awal perubahan. Ruangan hening. Beberapa pejabat mengangguk. Bukan karena kagum, tapi karena paham. Karena kejujuran memang tidak butuh dibumbui. Ia sampai ke hati lewat kesederhanaan. Mereka tidak menang. Juara satu diraih oleh desa yang punya greenhouse dengan teknologi lengkap. Tapi bagi Budi dan teman-temannya, itu bukan kekalahan. Itu pengakuan pertama bahwa mereka ada, bahwa mereka bergerak, dan bahwa tanah mereka kini punya suara. Sepulang dari lomba, Budi disambut tepuk tangan kecil dari warga. Beberapa anak membentangkan tulisan tangan di kertas karton. Pak Budi juara di hati kami. Ia tersenyum. Ia tidak meneteskan air mata, tapi dadanya hangat. Ada ruang dalam dirinya yang dulu kosong, kini perlahan terisi. Hari-hari berikutnya, aktivitas di kebun mandiri semakin padat. Permintaan sayur meningkat. Beberapa warung mulai mengambil langsung. Bahkan ada guru SD yang datang membawa murid untuk belajar bercocok tanam. Tapi yang paling mengejutkan bagi Budi adalah perubahan cara pandang orang-orang terhadap tanah. Dulu, banyak yang hanya melihat tanah sebagai beban. Sekarang, mereka mulai melihatnya sebagai kemungkinan. Ada seorang pemuda yang berkata, "Dulu aku kira hidup di desa itu kutukan. Sekarang aku rasa, mungkin ini tempat paling jujur untuk mulai." Budi mencatat kalimat itu di bukunya. Ia tidak pernah menyangka bahwa dirinya, yang dulu bahkan tak berani bicara di depan dua orang, kini jadi bagian dari perubahan cara berpikir satu desa. Dan malam itu, ketika semua pulang dan lampu padam, ia duduk di kebun kecilnya, menatap langit yang mulai pekat. Di hadapannya, barisan sayur bergoyang pelan. Ia bicara dalam hati, "Ya Allah, andai Rina lihat ini. Andai ayah dengar suara tanah ini sekarang." Tapi ia tidak larut dalam rindu. Ia tahu, semua yang terjadi bukan untuk kembali ke masa lalu, tapi untuk membuka jalan ke depan. Jalan yang tak ia tahu ujungnya. Tapi ia tahu, selama tanah ini masih mau tumbuh, ia pun harus terus melangkah. Dan saat angin malam menyapu pelan, ia sadar, tanah yang dulu sunyi itu, kini bergemuruh. Bukan karena badai, tapi karena kehidupan yang mulai kembali berani berbicara. Langit mendung siang itu, angin berhembus ringan dari arah barat, membawa aroma tanah yang baru dibajak dan sisa-sisa pembakaran sampah kering di pojok desa. Di kebun kecil belakang balai desa, Budi sedang membenahi irigasi tetes dengan dua anak muda yang tak henti bertanya soal takaran nutrisi. Tangan mereka kotor lumpur, tapi semangatnya bersih, murni. Di tengah tawa dan kerja, salah satu dari mereka menyentuh lengan Budi pelan, lalu menunjuk ke jalan desa. "Pak, itu siapa ya? Kayaknya bukan orang sini." Budi menoleh. Sosok perempuan berdiri di ujung gang, menatap ke arah kebun. Rambutnya terikat rapi, pakaiannya sederhana tapi bersih. Matanya tak bergerak sejak menemukan sosok Budi. "Rina." Budi tak langsung bergerak. Dunia seolah berhenti berputar selama 3 detik. Ia mengenali wajah itu, wajah yang pernah ia cintai dalam diam, pernah ia hancurkan dengan ketidakberanian, dan kini berdiri lagi di hadapannya, tak membawa amarah, tapi juga tak membawa senyum. Anak-anak muda pelan-pelan mundur. Seakan tahu, ini bukan momen yang boleh diganggu. Budi membersihkan tangannya dengan air di ember, lalu berjalan mendekat. Rina masih diam. Tapi matanya berbicara lebih banyak dari ratusan kata.
Ia menatap Budi dari ujung kaki sampai kepala, seperti memeriksa seseorang yang dulu dikenalnya, tapi kini tak lagi sama. "Rin," kata Budi akhirnya. Suaranya serak, kering, seperti tanah yang lama tak tersiram. "Hai, Bud," jawab Rina. Suaranya pelan, tapi jelas. Tak ada kemarahan. Tapi ada sesuatu yang dalam. Mungkin penyesalan. Mungkin rindu yang tertahan terlalu lama. "Kamu sehat?" Rina mengangguk. "Aku dengar dari ibu kamu berubah." Budi hanya menarik napas panjang. Ia tidak tahu harus menjawab dengan apa. Ia hanya bisa menunjuk ke arah kebun, ke barisan sayur, ke drum pupuk, ke anak-anak muda yang sekarang sedang duduk menunggu sambil pura-pura tidak mencuri dengar. "Semua itu kamu mulai sendiri?" tanya Rina lagi. "Enggak, aku mulai karena sendirian," jawab Budi, jujur, tanpa sindiran. Mereka diam. Angin lewat di antara mereka, membawa aroma rumput basah dan sesuatu yang dulu tertinggal. "Aku nggak nyangka, Bud. Dulu kamu takut." "Aku tahu." Rina menunduk. "Aku bukan pergi karena benci. Aku pergi karena lelah berharap kamu bangun. Aku tahu. Dan mungkin, kalau kamu nggak pergi, aku nggak akan bangun sampai hari ini." Ucapan itu membuat Rina mendongak. Ada air di matanya, tapi belum tumpah. Ia melihat Budi, bukan sebagai pria yang pernah gagal mencintai, tapi sebagai pria yang akhirnya mencintai dirinya sendiri. "Aku nggak kembali untuk mengungkit, Bud. Aku hanya ingin lihat. Benar nggak kabar yang aku dengar? Dan sekarang kamu lihat sendiri." Rina mengangguk. Kali ini ia tersenyum. Kecil, tapi tulus. "Aku bangga," katanya. Dada Budi terasa penuh. Kata itu sederhana. Tapi dari mulut Rina, itu seperti pengakuan bahwa semua luka yang pernah ia timbulkan, kini tak lagi membusuk. Ia telah diganti oleh sesuatu yang lebih kuat. Penghargaan. "Gimana hidupmu sekarang, Rin?" tanya Budi akhirnya. Rina terdiam. Matanya menatap jauh. "Tidak seperti yang aku bayangkan. Aku pikir, pergi akan membawa aku ke tempat yang lebih terang. Tapi ternyata bukan tempatnya yang salah. Tapi caraku melihat." Budi hanya mengangguk pelan. Ia tak ingin mengorek lebih jauh. Ia tahu, semua orang punya luka masing-masing. Dan kadang, yang dibutuhkan hanyalah tempat duduk sunyi untuk sembuh. "Aku senang kamu datang," ucap Budi. "Aku juga senang kamu masih bisa menyambut," balas Rina. Mereka duduk di bangku kayu dekat kebun. Diam, tapi tidak kikuk. Budi menceritakan sedikit tentang proyek kebun desa, anak-anak muda yang kini semangat bertani, dan rencana membuat pelatihan rutin. Rina mendengarkan, sesekali tersenyum, sesekali menatap tanah dengan tatapan kosong, mungkin menyesal, mungkin hanya mengenang. "Saat kamu pergi dulu," kata Budi lirih, "aku sempat berpikir, mungkin aku memang gak pantas buat siapa-siapa. Tapi sekarang aku paham. Aku hanya belum pantas buat diriku sendiri." Rina memalingkan wajah, menahan air mata. "Aku juga salah, Bud. Aku pengen kamu berubah. Tapi aku pergi sebelum kamu sempat jalan. Dan kamu nggak salah. Kadang kehilangan itu satu-satunya cara buat orang belajar menumbuhkan sesuatu yang baru." Mata mereka bertemu. Dalam tatap itu tak ada janji, tak ada permintaan. Hanya kejujuran dua jiwa yang pernah jatuh, dan kini berdiri di tanah yang sama, tapi tak lagi saling menggantungkan. Menjelang sore, Rina pamit. "Aku harus kembali. Ibu masih tunggu di rumah." Budi mengangguk. "Kalau kamu mau mampir lagi, pintu rumahku selalu terbuka." Rina berhenti sejenak. "Mungkin lain kali aku datang bukan untuk lihat tanamanmu, tapi untuk duduk dan belajar juga." Budi tersenyum. "Tiap orang bisa belajar, asal mau mulai dari satu langkah." Rina melangkah pergi. Tak buru-buru, tak tertahan juga. Seperti angin sore yang membawa rasa hangat setelah hujan. Budi berdiri di tempatnya, melihat punggung perempuan yang dulu ia cintai sebagai pelarian, tapi kini ia pandang sebagai pelajaran.
Ia tidak tahu apakah Rina akan kembali untuk tinggal, atau hanya sesekali mampir. Tapi itu tak lagi penting. Yang jelas, Rina kini datang bukan untuk menilai, tapi untuk menyaksikan. Dan itu cukup. Malamnya, Budi menulis di catatannya. Kadang orang yang pergi tak selalu untuk menghilang. Mereka hanya menunggu sampai kita punya cukup cahaya untuk mereka lihat. Ia meletakkan pena, menatap sekeliling. Rumahnya masih sepi. Tapi ia tak merasa sendirian. Karena kini, yang paling penting bukan siapa yang tinggal di sampingnya, tapi siapa yang telah ia tumbuhkan di dalam dirinya. Musim hujan datang lebih cepat tahun itu. Awan menggantung lebih berat dari biasanya. Dan langit desa jarang menampakkan biru cerah. Hujan turun nyaris setiap sore, menyapu tanah-tanah yang baru mulai mengenal harapan. Di kebun, tani baru mandiri. Genangan mulai muncul di sudut-sudut tak terduga. Daun-daun yang biasanya hijau segar berubah pucat, batang mulai layu, dan beberapa tanaman roboh diterpa angin kencang. Budi tahu, ini bukan hujan biasa. Ini awal ujian. Dan ia tidak siap. Selama beberapa bulan terakhir, ia merasa seperti hidup dalam arus yang mengangkatnya tinggi. Anak-anak muda datang belajar. Warga desa mulai percaya. Bahkan beberapa pembeli rutin datang mengambil panen. Ia pikir semuanya akan terus berjalan naik. Ia lupa, tanah selalu menguji sebelum benar-benar memberi. Pada minggu ketiga musim hujan, hama datang seperti mimpi buruk. Ulat menyerang kol yang baru tumbuh. Kutu daun menjalari bayam dan selada. Tanaman hidroponik yang biasanya bersih, kini terserang jamur karena kelembapan tinggi. Pupuk cair buatan mereka mendadak tak cukup kuat melawan serangan alam. Budi dan para relawan mencoba bertahan. Mereka menyemprot dengan air bawang putih dan larutan sabun, metode alami yang dulu berhasil. Tapi kali ini, serangan terlalu masif. Hujan tak memberi jeda. Dalam 2 minggu, hampir 60% tanaman gagal panen. Para pembeli mulai bertanya, kok minggu ini nggak kirim? Beberapa warga mulai bergumam. Ya beginilah kalau terlalu banyak gaya baru. Sawah itu bukan laboratorium. Budi diam. Tapi dadanya panas. Suatu sore, rapat darurat digelar di pondok kebun. Semua wajah tegang. Doni, salah satu pemuda paling aktif, membuka suara lebih dulu. Pak, kita harus pikirkan cara. Kalau kita terus rugi, nanti kita bubar sendiri. Ibu Rahayu, perwakilan ibu-ibu pengompos, menimpali. Saya udah kumpulkan limbah dapur seminggu, tapi nggak tahu buat apa lagi. Tanamannya banyak yang mati. Lalu muncul suara yang selama ini tak terdengar. Pak Mardi, petani senior yang dulu menolak ikut tapi akhirnya setuju bergabung. Bud, katanya pelan. Kamu orang baik, tapi mungkin kamu terlalu buru-buru. Alam itu butuh waktu. Mungkin kita harus kembali ke cara lama dulu, biar nggak makin rugi. Kalimat itu seperti palu menghantam dada. Tidak kasar, justru lembutnya menyakitkan. Semua mata mengarah pada Budi. Ia menunduk. Tangannya mengepal di atas lutut. Hujan turun lagi, pelan, lalu deras, seperti mengiringi tekanan di dadanya. Ia ingin berkata sesuatu, tapi lidahnya keluh. Untuk pertama kalinya sejak mulai bangkit, ia kembali merasakan bayangan dirinya yang lama, pria yang takut salah, takut mengecewakan. Namun malam itu, ia duduk sendiri di rumah, menatap buku catatannya. Semua lembar penuh data, grafik sederhana, catatan percobaan, dan kalimat motivasi yang ia tulis sendiri. Satu kalimat menarik matanya. Kalau gagal ini kita analisa, kalau menyerah semuanya sia-sia. Ia menarik napas panjang, lalu berdiri. Esok harinya, ia kumpulkan semua anggota di kebun meski hujan masih turun gerimis. Ia berdiri di tengah, bajunya basah setengah, dan suaranya lebih berat dari biasanya. Aku nggak punya jawaban pasti, katanya pelan. Tapi satu yang aku tahu, kita sampai di titik ini bukan karena semuanya mudah. Kita sampai karena kita percaya. Semua diam. Ia lanjut, kalau kita mundur sekarang, maka tanah ini akan bisu lagi.
Kita akan kembali jadi penonton di tanah kita sendiri. Aku nggak mau itu. Doni mengangkat kepala. Tapi Pak, tanaman kita hampir habis. Aku tahu. Tapi yang belum habis itu kita. Kita masih di sini. Masih mau datang. Masih mau mikir bareng. Pak Mardi menghela napas. Lalu tersenyum samar. Kamu masih keras kepala, ya? Budi membalas dengan senyum kecil. Kali ini aku harus. Hari itu mereka tidak bekerja di kebun. Mereka rapat. Mereka buat rencana. Mereka catat semua kegagalan dan cari titik lemah. Mereka mulai pikirkan bangun green tunnel dari plastik bekas untuk lindungi tanaman muda. Mereka sepakat menunda tanam kol dan mengganti dengan sawi yang lebih tahan cuaca. Dan yang paling penting, mereka sepakat untuk bertahan. Budi malam itu duduk kembali di bangkunya. Tubuhnya letih, tapi hatinya tetap menyala. Ia menulis, hujan memang bisa merobohkan batang, tapi bukan akar. Dan kalau akar masih hidup, harapan belum mati. Hujan akhirnya mereda di awal bulan. Langit mulai bersih perlahan, tanah mengering pelan-pelan, dan embun pagi kembali menempel di ujung daun tanpa menyiksa batang. Bagi sebagian orang, ini hanya pertanda musim yang berganti. Tapi bagi Budi dan komunitasnya, ini seperti suara semesta yang berkata, kalian layak diberi kesempatan kedua. Kebun, tani baru mandiri, tak langsung pulih. Bekas luka masih terlihat di bedengan yang hancur, jejak jamur masih tertinggal di rak hidroponik, dan parit darurat masih terbuka karena tak sempat ditutup rapi. Tapi mereka tidak mempermasalahkan itu. Fokus mereka bukan lagi pada kemegahan, tapi pada satu hal, tumbuh kembali. Dengan sisa semangat yang berhasil mereka pertahankan, mereka mulai dari awal. Kali ini lebih hati-hati. Sistem atap plastik dibangun seadanya untuk melindungi bibit. Jadwal penyemprotan dibuat disiplin, dicatat harian. Mereka memilih menanam sawi, kangkung, dan pakcoy, sayuran cepat panen dan lebih tahan cuaca. Tak ada eksperimen aneh. Tidak dulu. Kali ini mereka bertaruh pada hasil nyata. Budi kembali jadi yang paling awal datang dan paling akhir pulang. Tubuhnya makin kurus, kulitnya makin gelap, tapi wajahnya lebih tenang. Ia tak lagi mencari pengakuan. Ia hanya ingin panen berhasil. Satu kali saja. Sebagai bukti bahwa usaha mereka bukan lelucon. Minggu ketiga sejak tanam ulang. Harapan mulai berbentuk. Daun-daun mulai melebar. Batang-batang terlihat kokoh. Warna hijau menyebar di kebun yang kemarin seperti ladang luka. Setiap pagi, mereka berjalan sambil membawa ember, gunting, dan catatan panen. Anak-anak kecil ikut menyiram dengan semangat. Tertawa saat air menyembur ke arah teman mereka. Lalu panen datang. Bukan dalam skala besar, tapi cukup. Cukup untuk memenuhi 5 warung di desa dan 2 pelanggan rutin dari kecamatan. Budi mengikat hasil panen dengan tali rafia, lalu menyusunnya dalam keranjang bambu seperti biasa. Tak ada stiker merek, tak ada kemasan plastik mewah. Hanya kesegaran yang bicara. Saat keranjang itu diangkat ke motor pembeli, semua anggota komunitas berdiri di samping. Mata mereka tidak lagi penuh khawatir. Kali ini, ada nyala kecil. Api yang tumbuh bukan dari marah, tapi dari percaya. Pak Budi, minggu depan kita bisa kirim lebih banyak ya? Tanya salah satu pembeli. Sayurnya cepat laku, karena bersih dan tahan lama. Budi mengangguk. Tak banyak kata, tapi hatinya seolah menjawab. Ini baru permulaan. Kabar bahwa panen berhasil setelah gagal besar cepat menyebar. Orang-orang yang dulu meragukan mulai mengubah nada bicara mereka. Beberapa warga datang untuk ikut belajar lagi. Bahkan Pak Mardi, yang sempat menyarankan kembali ke cara lama, datang membawa sekantong pupuk kandang dan berkata, "Ini dari saya, Bud. Kita lanjut bareng, ya." Tapi bukan hanya warga biasa yang menoleh. Seorang pegawai dari Dinas Pertanian Kabupaten kembali datang. Kali ini tidak hanya meninjau, tapi membawa kabar penting. Kami ingin menjadikan Tani Baru Mandiri sebagai kebun percontohan inovasi pemuda desa tingkat provinsi. Kami akan bantu dokumentasi, pelatihan,
bahkan fasilitasi alat. Asal, program ini mau dibuka untuk desa lain juga. Budi diam beberapa saat. Ia tahu, ini kesempatan yang besar, tapi juga berat. Bukan hanya soal tanaman, tapi soal kepercayaan. Ia tidak bisa jalan sendiri. Tapi kali ini, ia tidak sendiri. Kami siap, jawab Budi akhirnya. Tapi bukan karena kami sudah pintar. Kami siap karena kami sudah pernah jatuh. Malamnya, Budi duduk kembali di rumahnya. Sendiri. Di hadapannya, 2 keranjang kecil hasil panen disisakan untuk dibawa ke rumah-rumah warga lanjut usia yang tak mampu ke pasar. Ia ingin mereka ikut mencicipi hasil dari perubahan ini. Ia menulis di bukunya, panen ini bukan dari tanah. Ini panen dari luka. Panen dari kegigihan. Panen dari rasa malu yang dibakar menjadi api. Dan api itu kini menyala di banyak hati. Ia terdiam. Lalu menambahkan satu kalimat lagi. Inilah panen dendam. Tapi bukan dendam pada orang lain. Ini dendam pada diriku yang dulu takut bertumbuh. Esok harinya, ia mengantar sendiri 2 keranjang itu ke rumah-rumah yang dituju. Di sepanjang jalan, ia disapa dengan senyum yang dulu tak ia dapat. Bahkan ada yang menepuk bahunya dan berkata, "Wah, Bud, gila kamu sekarang." Tapi gila yang bikin orang lain ikut waras. Ia tertawa, ringan, tanpa beban. Sore itu, ia kembali ke kebun. Anak-anak muda sedang menyusun paralon baru untuk hidroponik level 2. Kini mereka yang memimpin. Ia hanya mengawasi dari belakang. Seorang dari mereka berteriak, "Pak, ini pH airnya pas. Kita tanam sekarang." Budi mengangguk. Tanam. Tapi jangan lupa catat semuanya. Mereka tertawa. Ia ikut tersenyum. Langit sore itu jingga. Lembut. Seperti penghargaan diam-diam dari semesta. Dan di bawah langit itu, di atas tanah yang dulu bisu dan ditinggalkan, kini hidup sesuatu yang tak bisa dibeli, keyakinan. Dan Budi tahu, perjalanan ini belum selesai. Tapi satu hal pasti, tanah ini tak akan pernah kembali diam. Karena api yang menyala dari luka, bisa jadi cahaya bagi banyak. Hari itu, matahari menyengat lebih dari biasanya. Langit bersih, seakan telah menyingkirkan awan demi memberi tempat bagi sesuatu yang besar. Di desa, suasana lebih ramai dari biasa. Spanduk-spanduk kecil digantung di dekat balai desa. Di lahan, tani baru mandiri. Rak hidroponik yang biasa penuh lumpur kini bersih, rapi, dan dipenuhi tanaman siap panen. Sebuah tenda putih dipasang sederhana. Hari ini bukan pasar, bukan perayaan panen, tapi hari yang lebih besar dari itu. Hari di mana Budi akan bicara mewakili desanya dalam acara puncak program pertanian inovatif provinsi. Budi tak meminta ini, tapi semesta seolah menyeretnya ke depan panggung, menunjukkan pada dunia bahwa orang yang dulu takut bicara, kini layak didengar. Pagi sebelum berangkat, ia duduk sebentar di depan rumahnya. Rumah tua itu masih sama. Ket tembok terkelupas, pagar kayu condong ke kiri, tapi kini terasa hangat. Di tangan Budi, sepucuk surat kecil dari Rina. Bud, aku tahu kamu tak butuh tepuk tangan. Tapi aku ingin bilang, aku pernah mencintai kamu yang diam. Tapi aku jauh lebih mencintai kamu yang akhirnya bicara untuk sesuatu yang berarti. Bukan hanya untukmu, tapi untuk semua. Ia lipat surat itu perlahan. Tak ada air mata. Tapi dadanya menghangat seperti embun yang perlahan menguap oleh cahaya matahari. Di perjalanan menuju lokasi acara, Budi hanya diam. Bus yang disediakan pemerintah kabupaten penuh oleh perwakilan desa. Para petani muda, ibu-ibu pengompos, 2 anak SD yang ikut belajar tanam, dan bahkan Pak Mardi yang duduk tenang membawa topi caping kesayangannya. Budi duduk di bangku belakang, menatap jendela. Jalan berliku mengingatkannya pada langkah-langkahnya selama ini. Betapa panjang, betapa sering ia tersandung. Tapi hari ini, ia tidak lagi membawa rasa takut. Ia hanya membawa cerita. Cerita yang ingin ia tanamkan, bukan untuk dikenang, tapi untuk dilanjutkan. Sesampainya di aula besar tingkat provinsi, semua tampak lebih formal dari bayangan. Kursi tersusun rapi,
para pejabat berdasi, mikrofon berdiri kaku di tengah panggung. Nama Budi tertera di selebaran. Pembicara utama transformasi desa lewat inovasi tani. Ia menoleh ke Doni yang duduk di barisan depan. Aku grogi, bisiknya. Doni menepuk bahunya. Grogi itu bagus, Pak. Artinya hati masih kerja. Budi tertawa kecil. Lalu namanya dipanggil. Langkahnya ke atas panggung terasa lambat tapi pasti. Mikrofon berdiri di depannya seperti tantangan terakhir dari semua ketakutan yang dulu ia peluk. Ia menggenggam podium. Tangannya sedikit bergetar. Tapi suaranya keluar jernih. Nama saya Budi. Ia buka. Saya bukan siapa-siapa. Bukan sarjana. Bukan lulusan pelatihan luar negeri. Saya hanya petani biasa. Yang dulu bahkan takut bicara. Beberapa kepala mulai mengangkat. Semua mendengar. Dulu, saya pikir hidup di desa itu takdir. Kita lahir, kerja di sawah, lalu mati. Tapi saya salah. Yang menentukan hidup bukan tempat lahir kita. Tapi keberanian kita untuk menanam sesuatu, meski di tanah yang orang lain bilang mustahil. Ia bercerita tentang kebun yang gagal, tentang hama, tentang hujan yang merusak, tentang warga yang mencibir. Tapi juga tentang satu demi satu orang yang datang, membantu, percaya. Tentang tanah yang dulunya diam, kini berbicara lewat daun-daun segar yang tumbuh dari sistem sederhana. Lalu ia berkata, banyak yang pikir kami panen sayur. Tapi yang kami panen sesungguhnya adalah rasa percaya diri. Kami panen harga diri. Kami panen hak untuk bermimpi. Dan semua itu lahir dari keberanian untuk gagal. Suara Budi sedikit bergetar. Tapi ia tak mundur. Dulu saya takut matahari. Karena panas. Karena membuat kulit saya gelap. Tapi sekarang saya tahu. Matahari bukan musuh. Ia adalah saksi setiap kali kami bangkit setelah gagal. Beberapa orang mulai bertepuk tangan. Tapi Budi belum selesai. Dan saya ingin sampaikan satu hal kepada semua yang pernah merasa kecil. Tak penting, tak berdaya. Jangan tunggu orang lain datang menyelamatkanmu. Mulailah dengan satu langkah. Karena tanah hanya memberi pada mereka yang berani menginjaknya dengan tekad, bukan dengan ragu. Hening. Lalu tepuk tangan panjang memenuhi ruangan. Budi turun dari panggung. Napasnya lega. Bukan karena semua orang berdiri. Bukan karena ia merasa hebat, tapi karena ia tahu, ia sudah menyelesaikan pertarungan yang selama ini hanya terjadi di dalam dirinya sendiri. Di luar aula, langit cerah, sinar matahari jatuh di wajahnya. Ia mendongak, tak lagi silau. Untuk pertama kalinya, ia menatap matahari seperti menatap kawan lama. Tak ada lagi rasa takut. Dan saat bis membawa mereka kembali ke desa, Budi duduk di tengah. Ia tak lagi di belakang. Wajahnya tenang. Tatapannya jauh ke depan. Di pangkuannya, catatan kecil yang ia buka satu kali lagi. Ia menulis satu kalimat terakhir. Dulu aku hidup agar tidak jatuh. Sekarang aku hidup karena ingin terus tumbuh. Langit sore tampak biasa saja saat Budi kembali ke desa. Tidak ada pelangi. Tidak ada semburat jingga dramatis. Tapi ada cahaya lembut yang menyelinap lewat celah pepohonan, menimpa kebun, tani baru mandiri, yang kini mulai tampak seperti taman belajar. Suara cangkul, tawa anak-anak, dan obrolan kecil di antara para petani muda menjadi latar suara yang lebih hangat dari lagu manapun. Budi turun dari mobil dinas yang mengantarnya pulang. Ia membawa satu tas kecil dan satu buku catatan yang hampir penuh. Tak ada spanduk penyambutan, tak ada sambutan resmi. Tapi ketika ia melewati pinggir kebun, satu persatu kepala menoleh, lalu tersenyum. Tak perlu kata-kata. Senyum itu cukup untuk mengatakan, kami lihatmu, kami belajar darimu. Ia berjalan ke rumahnya, rumah tua yang masih setia menunggu. Catnya masih kusam, dindingnya masih retak di sudut-sudut. Tapi entah mengapa, rumah itu tampak lebih hidup. Mungkin karena penghuninya kini sudah pulang sebagai seseorang yang berbeda. Di teras rumah, ia duduk, ditemani secangkir kopi pahit dan sepasang sandal yang sudah aus. Tak lama kemudian,
Langkah kaki terdengar mendekat. Rina muncul dari arah gang, membawa 2 bungkus makanan dalam kantong plastik. Titipan dari ibu, katanya, meletakkan bungkusan di meja. Bilang makasih. Ya, aku belum sempat mampir tadi. Jawab Budi pelan. Rina duduk. Tak ada kecanggungan. Diam mereka bukan lagi diam yang berjarak, tapi diam yang nyaman. Seperti 2 orang yang sudah tahu banyak tentang satu sama lain, bahkan tanpa perlu bicara. Aku lihat videomu kemarin. Kamu bicara dengan tenang sekali. Ucap Rina. Padahal gemetar setengah mati, jawab Budi, tertawa kecil. Tapi entah kenapa, aku nggak takut lagi. Rina tersenyum. Mungkin karena kamu sudah berdamai. Bukan dengan orang lain, tapi dengan dirimu sendiri. Angin sore berhembus pelan. Di kejauhan, suara adzan mulai berkumandang dari masjid kecil. Suara itu seperti gema yang mengingatkan bahwa semua yang mereka jalani, pada akhirnya, adalah tentang kembali. Bukan hanya ke tempat tinggal, tapi ke titik awal, titik kejujuran paling dalam antara manusia dan Tuhannya. Budi menatap langit. Dulu aku selalu tanya-tanya ke Allah, kenapa aku dibuat takut? Kenapa aku kalah terus? Kenapa Rina pergi? Kenapa aku sendiri? Rina menoleh, menunggu kelanjutannya. Tapi sekarang aku paham. Kadang Allah nggak langsung kasih jawaban. Dia kasih jalan. Dan jalan itu penuh luka. Tapi luka itu justru pintu buat kita ngerti apa itu kuat. Apa itu ikhlas. Rina tidak menjawab. Tapi air matanya mulai menggenang. Ia tidak menghapusnya. Ia biarkan mengalir diam-diam. Seperti pengakuan yang tidak butuh persetujuan siapapun. Bud, katanya lirih. Boleh nggak aku mulai bantu lagi di kebun? Budi menoleh. Matanya lembut. Suaranya pelan. Tentu boleh. Tapi bukan bantu aku. Bantu mereka. Kita semua. Rina mengangguk. Hari-hari berikutnya, Budi kembali ke kebun. Tapi kali ini, ia bukan tokoh utama. Ia membiarkan yang lain bersinar. Ia ajari, mendampingi, tapi tak mengambil sorotan. Ia tahu, peran sejatinya kini adalah menjaga api tetap menyala. Bukan di tangannya, tapi di tangan generasi yang sedang tumbuh. Suatu siang, seorang anak SD menghampirinya. Bocah itu membawa gambar hasil tugas sekolah. Sebuah ilustrasi sederhana. Tanah hijau, matahari tersenyum, dan sosok pria memakai topi caping sedang menyiram tanaman. Ini Pak Budi, kan? Tanya anak itu bangga. Budi menahan senyum. Ia tak bisa berkata apa-apa. Ia hanya mengangguk. Lalu membelai kepala anak itu. Di malam harinya, ia duduk di meja perubahan, yang dulu hanya tempat kesepian. Kini meja itu penuh catatan, proposal pelatihan, dan foto-foto kegiatan. Tapi satu hal tetap ada, buku catatan coklat yang setia menampung semua prosesnya. Ia buka halaman terakhir, lalu menulis, rumah bukan tempat kita tinggal. Rumah adalah titik di mana kita berhenti lari. Dan hari ini, aku tidak lari lagi. Ia tutup buku itu perlahan, lalu menatap keluar. Langit malam tak terlalu bintang. Tapi cukup terang untuk membuatnya yakin. Matahari yang dulu ia takuti, kini tak lagi jadi musuh. Karena ia tahu, matahari hanya akan membakar mereka yang terus sembunyi. Tapi bagi mereka yang mau tumbuh sinar itu adalah bekal. Dan malam itu, di sebuah desa kecil yang dulu penuh keheningan, seorang pria yang dulu hidup dalam ketakutan akhirnya benar-benar pulang.